Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 3. Di sini kita beranggotakan dengan 3 orang ya. Yang pertama ada saya, yaitu Gadingan Falak, terus ada Kanan Nurhana dan Tata Dita Istiqomah. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang materi join pada database rasional. Materi ini kita buat untuk menggunakan contoh yang sederhana, yaitu database perpustakaan mini. Tujuannya supaya konsep join tidak hanya dipahami sebagai teori, tapi juga bisa terlihat dari contoh tabel, query, dan outputnya. Tanpa lama-lama kita langsung aja lanjut ke materi yang pertama, yaitu kenalan dulu dengan database relasional. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu database relasional, jadi database relasional itu database yang menyimpan data dalam bentuk tabel. Setiap tabel punya tugas masing-masing, misalnya tabel anggota yang menyimpan data anggota dan tabel buku menyimpan data buku. Terus ada tabel pinjaman yang menyimpan transaksi peminjam. Terus data seperti ini sengaja dipisah supaya lebih rapi dan tidak menumpuk dalam satu tabel besar. Tapi ada masalahnya nih. Apa itu masalahnya? Ketika kita ingin menampilkan informasi lengkap, data yang dibutuhkan biasanya tersebar di beberapa tabel. Nah, terus disinilah join dipakai. Nah, si join ini berguna lah pada saat yang seperti ini. Gunanya buat apa sih? Nah, gunanya itu untuk menyambung data yang terpisah agar bisa tampil menjadi satu informasi yang utuh. Terus lanjut aja materi yang kedua, itu ada apa itu join. Jadi buat teman-teman yang belum tahu join itu perintah SQL yang digunakan untuk menggabungkan data dari 2 tabel atau lebih. Cara kerjanya gimana sih? Terus cara kerjanya itu adalah mencocokkan kolom yang saling berhubungan. Biasanya kolom tersebut berupa ID atau kunci data. Terus dalam contoh yang kita buat ini, yaitu perpustakaan mini memiliki beberapa tabel, yaitu tabel anggota yang mempunyai ID anggota, terus ada tabel pinjaman juga yang menyimpan ID anggota juga. Dari kolom yang sama ini, SQL bisa mengetahui transaksi peminjam itu milik anggota yang mana. Ini kan soalnya kan sama nih ya, kayak tabel apa sih? Tabel anggota kan mempunyai ID anggota, terus tabel peminjam juga kan mempunyai ID anggota juga ya kan. Cuman kan terpisah tuh si apa tabelnya. Nah, ini nih join bisa digunain di sini. Terus join juga bisa dipahami sebagai cara untuk membaca hubungan antar tabel, bukan hanya sekedar menggabungkan tabel secara asal. Terus lanjut aja materi selanjutnya, itu kenapa join itu penting. Jadi join itu penting karena data di database relasional kan biasanya tidak berdiri sendiri tuh. Kayak contohnya tadi yang tabel-tabel sebelumnya, yang tadi tuh yang ada di materi sebelumnya. Contohnya seperti itu. Kalau kita hanya buka tabel pinjaman, yang terlihat mungkin ID anggota dan ID buku aja tuh. Terus untuk komputer itu sudah cukup. Tapi misalkan dari sudut mata manusia, itu tuh kayak kurang nyaman aja gitu dibacanya tuh. Terus dengan join juga ID anggota bisa dihubungkan ke nama anggota, terus dan ID buku bisa dihubungkan juga jadi judul buku. Hasilnya output tidak hanya berupa kode, tetapi menjadi informasi yang lebih jelas. Siapa yang meminjam,
terus ada buku apa yang dipinjam, dan kapan tanggal peminjamannya. Jadi fungsi join itu bukan hanya menggabungkan dan tetapi membuat apa ya? Membuat data lebih mudah dipahami lah dan lebih bisa dianalisis gitu. Terus lanjut ke materi selanjutnya, yaitu contoh kasus perpustakaan mini. Eh, Pada kesempatan kali ini contohnya tuh kan kita pakai perpustakaan mini ya. Langsung aja ke contohnya, itu contoh yang kami pakai adalah data perpustakaan mini kan tadi kan, dengan nama DB perpustakaan. Di dalamnya itu ada 3 tabel utama, yaitu ada tabel anggota, tabel ID buku, dan tabel peminjaman. Nah, tabel anggota tuh berisikan nama-nama anggota. Terus tabel buku berisi daftar buku. Lalu ada tabel peminjam, menjadi tabel penghubung karena di dalamnya ada ID anggota dan ID buku. Jadi si DB perpustakaan itu tuh DB perpustakaan DB peminjam, tabel peminjam itu kayak pusatnya karena mempunyai eh, tabel buku sama tabel anggota. Terus relasinya sederhana, ID anggota di tabel peminjam terhubung ke ID anggota di tabel anggota. Sedangkan ID buku di tabel peminjam terhubung ke ID buku tabel buku. Dari relasi ini nanti query join akan bekerja seperti itu kawan-kawan. Sekarang kita lihat dulu data yang telah dipakai. Pada tabel anggota terdiri dari 4 nama, yaitu yang pertama, Kana Nurhana, yang kedua, Tata Dita Istiqomah, yang ketiga, Gading Alfalak, dan yang keempat, Raka Pratama. Lalu pada tabel buku terdiri dari 4 buku, yang pertama, dasar-dasar database, yang kedua, pemrograman Python, yang ketiga, algoritma dan struktur data, dan yang keempat, jaringan komputer. Pada tahap ini, tabel anggota dan tabel buku masih berdiri sendiri. Kita belum tahu siapa yang meminjam buku apa. Karena hubungan peminjaman tidak ada di 2 tabel ini, informasi peminjaman akan terlihat di tabel berikutnya. Di tabel peminjaman ini, datanya berisi ID pinjam, ID anggota, ID buku, dan tanggal peminjaman. Dari data ini, terlihat ada 3 transaksi peminjaman. Yang pertama, anggota dengan ID 1 meminjam buku 101. Yang kedua, anggota dengan ID 2 meminjam buku 102. Dan yang ketiga, anggota dengan ID 3 meminjam buku 101. Yang perlu diperhatikan, Raka Pratama belum memiliki data peminjaman. Selain itu, buku algoritma dan struktur data, jaringan komputer juga belum pernah dipinjam. Kondisi seperti ini penting karena nanti akan memunculkan nilai nol pada beberapa jenis join. Nol ini bukan error, tetapi tanda bahwa data tersebut belum punya pasangan di data tabel lain. Setelah data dasarnya jelas, bagian berikutnya akan masuk ke demonstrasi query join. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Gading Alfalak dan Tata Dita Istiqomah tadi, nah, kita itu kan studi kasusnya itu DB perpustakaan. Nah, untuk membuat database-nya kita perlu sebuah aplikasi yaitu MySQL Workbench. Nah, di sini saya telah membuat database-nya. Tapi agar kalian tahu alurnya, di sini kita itu membuat database perpustakaan yang terlebih dahulu, lalu memakainya. Setelah itu kan di dalam database-nya berisi 3
tabel. Nah, tabel pertama itu tabel anggota yang berisikan ID anggota dan nama anggota. Tabel buku berisikan ID buku dan judul buku. Sedangkan tabel peminjaman berisi ID pinjam, ID anggota, ID buku, dan tanggal pinjam. Lalu, agar tabel tersebut ada isinya, maka tabel anggota dimasukkan sebuah data. Nah, di ID anggota tersebut ID-nya 1 sebagai nama kanan Rohana, ID 2 Tata Dita Istiqomah, ID 3 Gading Alfalak, dan ID 4 Raka Pratama. Nah, setelah itu kita memasukkan data juga ke tabel buku. Nah, ID buku, ID-nya 101, lalu judul bukunya dasar-dasar database. Lalu selanjutnya 102, judul bukunya pemrograman Python. ID-nya 103, judul bukunya algoritma dan struktur data. Nah, ID bukunya 104, judul bukunya jaringan komputer. Setelah itu, kita juga memasukkan data ke tabel peminjaman, yaitu ID pinjam, ID anggota, ID buku, dan tanggal pinjam. Nah, di sini kan sebuah transaksi di mana yang meminjamnya itu, yang pertama, itu karena Nurhana, itu dengan meminjam judul buku dasar-dasar database. Makanya di sini berisi 101. 101 kan dari ID bukunya tadi. Nah, di sini ada kedua, Tata Dita Istiqomah meminjam pemrograman Python. Di sini juga kan sudah jelas gitu data yang dipinjamnya itu apa. Lalu yang ketiga, Gading Alfalak. Gading Alfalaknya meminjam dasar-dasar database, itu judul buku dan ID-nya sudah tertera di sini. Nah, di sini tuh ada tanggalnya. Tanggalnya itu tanggal peminjamannya. Setelah kita memasukkan semua datanya, selanjutnya kita membahas tentang inner join, left join, right join, lalu full join, cross join, dan full 3 tabel. Nah, yang pertama ada inner join. Inner join ini adalah data tabel yang saling berhubungan gitu. Jadi jika sebuah datanya saling berpasangan, maka akan ditampilkan. Coba kita run di sini. Nah, ini contohnya. Seperti yang telah dijelaskan tadi kan, kanan Nurhana, Tata Dita Istiqomah, dan Gading Alfalak itu meminjam. Nah, makanya akan muncul semua di sini karena yang dipanggilnya itu hanya data yang berpasangan saja. Lanjut, di sini ada left join. Nah, left join ini akan memanggil tabel anggota yang di bagian nama anggota secara keseluruhan gitu. Jadi walaupun tidak memiliki pasangan, tetapi tetap dipanggil full di sebelah kiri gitu. Karena left itu kan kiri, jadi dia tuh memanggil semua data dari kiri secara lengkap gitu, walaupun tidak ada pasangannya. Nah, lalu selanjutnya ada right join. Nah, right join itu seperti left join tadi gitu. Right join ini bedanya dia mengambil data dari kanan gitu. Nah, di sini terlihat kan buku apa yang telah dipinjam gitu kan, dan buku yang belum pernah dipinjam. Makanya hasilnya bernilai 0. Nah, 0 ini perlu diketahui. Kalau 0 ini tuh bukan masalah gitu. Ini tuh sebuah data yang belum dipinjam atau data kosong yang belum pernah dipakai gitu. Misal kalian meminjam sesuatu dan ada buku yang belum pernah dipinjam, maka nanti di dalam database perpustakaan tersebut bukunya bernilai 0 begitu. Selanjutnya, nah, full join itu menampilkan semua data dari kedua sisi, baik yang mempunyai pasangan maupun yang tidak punya pasangan. Nah, di sini kan terlihat buku yang sudah dipinjam akan memiliki ID pinjam dan tanggal pinjam. Buku yang belum pernah dipinjam akan tetap tampil, tapi nilainya tuh bernilai 0 atau kosong karena datanya kan belum pernah dipinjam gitu bukunya. Nah, di sini kan terlihat kegunaan full join. Nah, full join itu melihat data secara menyeluruh begitu. Nah, selanjutnya ada cross join. Nah, cross join ini berbeda dengan join lainnya. Dia berbeda dari inner join, left join, right join, dan full join. Cross join ini tidak mencari data berdasarkan ID, tetapi berdasarkan sebuah kemungkinan kombinasi gitu. Nah, karena eh, nah
Karena yang diambil cross join tadi yaitu nama anggota yang berasal dari tabel anggota dan judul buku berasal dari tabel buku. Nah, di bagian nama anggota kan tadi kan berisikan sebuah 4 anggota gitu. Nah, anggotanya itu terdiri dari Kana, Tata, Gading, dan Raka. Sedangkan judul bukunya ada dasar-dasar database, pemrograman Python, algoritma dan struktur data, serta jaringan komputer. Nah, di sini kan ada 16 line dari outputnya gitu. Nah, kenapa bisa hasilnya itu menjadi 16 gitu? Karena itu mencari sebuah kemungkinan gitu, agar datanya itu berpasangan gitu. Kalau untuk transaksi sih biasanya nggak digunain ya, karena ini tuh bukan data nyata ya. Nah, selanjutnya ada join dari 3 tabel. Nah, kenapa disebut join 3 tabel? Karena join ini menggabungkan 3 tabel sekaligus atau lebih gitu. Jadi yang kita ambil kan yaitu tabel anggota, tabel pinjaman, dan tabel buku, di mana tabel anggota berisi nama anggota, tabel buku berisi judul buku, dan tabel peminjaman berisi tanggal pinjam. Nah, untuk apa sih tujuannya tuh? Untuk menampilkan informasi yang lebih lengkap. Jadi di sini kan terlihat dari nama anggotanya, misalnya Kan Rohana, lalu judul buku yang dipinjamnya itu apa? Dasar-dasar database. Lalu tanggal pinjamnya itu tanggal berapa? Ya, di sini kan ada lengkap. Jadi maksudnya menggabungkan 3 tabel itu seperti ini gitu. Jadi menggabungkan agar informasinya itu jelas gitu. Yang kami pakai kan database perpustakaan. Nah, di sini kan terlihat jelas gitu siapa anggota yang meminjam dan juga dulu buku apa yang dipinjam serta tanggalnya tuh kapan gitu. Nah, jadi outputnya tuh nggak muncul ID lagi gitu. Jadi outputnya tuh berdasarkan data yang diambil gitu. Jadi kan eh, lebih jelas gitu. Misalnya tuh namanya siapa, judul bukunya apa, dan pinjamnya kapan gitu. Di slide ke-14 ini, setelah melihat contoh query dan outputnya, kita bisa membedakan setiap join dari data mana yang tetap dipertahankan. Inner join hanya menampilkan data yang cocok di kedua tabel. Kalau tidak ada pasangan, data tidak tampil. Left join mempertahankan semua data dari tabel kiri. Sedangkan right join mempertahankan semua data dari tabel kanan. Full join menampilkan data dari dua sisi, sedangkan cross join membuat semua kombinasi data. Jadi, cara paling mudah memahami join bukan hanya menghafal definisinya, tetapi melihat tabel mana yang tetap dibawa ke output ketika ada data yang tidak punya pasangan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kesimpulan kali ini yaitu join digunakan untuk menggabungkan dari beberapa tabel, misalkan 2 tabel atau lebih dalam database relasional menjadi satu. Ya itu fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu buat kayak mempermudah dan pokoknya gampang dibaca gitulah. Terus select itu kayak menentukan kolom apa yang ingin ditampilkan. Join menggabungkan tabelnya. On menentukan hubungan antar tabel, lalu jenis join menentukan data mana yang ikut ditampilkan di output. Terus inner join hanya membawa data yang cocok, kayak left join yang mempertahankan tabel kiri, terus ada right join yang mempertahankan tabel kanan, dan full join yang membawa semua data dan dari dua sisi. Terus ada cross join yang membuat semua kombinasi dan nilai 0 muncul ketika data tidak punya pasangan di tabel lain. Demikian presentasi kami dari kelompok 3.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.